Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Win Kuntari, Master Penguji dari LSK Merangkai Bunga Kering Bunga Buatan. Kali ini saya akan menyampaikan mengenai rubrik penilaian dan form scoring pengeringan alami tekan atau press. Pada kesempatan kali ini ada 4 bagian yang akan saya bahas, yaitu kaitan antar dokumen, kemudian rubrik penilaian dan form scoring, jaminan kualitas penilaian, serta peran Master Penguji. Pembahasan yang pertama yaitu kaitan antar dokumen, hubungan antara SKL dengan RPUP atau rubrik penilaian uji kompetensi. Standar kompetensi lulusan seperti yang kita ketahui menjadi pondasi utama bagi seluruh penyelenggaraan uji kompetensi karena menetapkan capaian kemampuan minimal yang harus dimiliki oleh peserta pada jenjang 2, khususnya pada kompetensi pengeringan alami metode tekan atau press. Secara operasional, SKL ini dijabarkan dalam rencana pelaksanaan uji kompetensi atau lebih dikenal dengan RPUP yang mengatur mata uji, alokasi waktu, metode uji teori maupun praktik, serta urutan pelaksanaan asesmen agar seluruh elemen kompetensi dalam SKL dapat diuji secara sistematis dan terukur. Kemudian hubungan RPUP dan FPUP atau rubrik penilaian uji kompetensi dengan form penilaian uji praktik. RPUP sendiri berfungsi sebagai kerangka pelaksana, sedangkan form perangkat uji praktik menjadi instrumen teknis yang memastikan bahwa setiap aspek kompetensi dalam RPUP itu akan benar-benar diuji di lapangan. FPUP memetakan kompetensi ke dalam bentuk tugas praktik, indikator unjuk kerja, serta kriteria keberhasilan yang harus dicapai oleh peserta, serta kemampuan melakukan tracing bunga, mengidentifikasi lingkaran warna, hingga merangkai bunga pada media yang sesuai dengan desain. Dengan demikian, FPUP menjamin bahwa pelaksanaan uji praktik konsisten dengan rencana yang telah diterapkan dalam RPUP dan tetap merujuk langsung pada SKL. Bagaimana dengan peran KMUK? KMUP sebagai PFUK, KMUP merinci elemen kompetensi, materi uji, indikator soal, dan bentuk tes, baik teori maupun praktik, sehingga menjadi acuan dalam penyusunan soal uji yang proporsional dan relevan. Kisi-kisi uji praktik merupakan bagian dari perangkat materi uji kompetensi yang berperan menjembatani SKL dengan instrumen soal. Dalam konteks merangkai bunga kering dan bunga buatan, KMUP memastikan bahwa materi seperti teknik pressing, pewarnaan, desain rangkaian, serta penyimpanan dan pengemasan diuji secara seimbang antara pengetahuan dan keterampilan. Untuk contoh soal uji praktik dan teori atau CSUP melengkapi PMUK dengan menyediakan contoh konkret bentuk soal dan tugas uji yang akan dihadapi oleh semua peserta. CSUP menunjukkan bagaimana indikator dalam KMUP diterjemahkan menjadi soal, baik soal teori maupun tahapan praktik yang dapat diamati dan dinilai oleh penguji. Konsistensi antara SKL, RPUP, FPUP, dan KMUP dapat terjaga sekaligus membantu menerapkan penilaian yang objektif, transparan, dan sesuai standar kompetensi yang ditetapkan oleh LSK Merangkai Bunga Kering dan Bunga Buatan. Untuk bagian kedua yaitu rubrik penilaian dan form scoring. RPUP, komponen penilaian difokuskan pada unjuk kerja inti, yaitu proses pengeringan alami metode tekan, teknik pencampuran dan pewarnaan, perakitan rangkaian bunga di media datar atau desain bunga di media datar seperti pembatas buku dan kartu, serta penyimpanan dan pengemasan hasil. Paparan rubrik penilaian dan form scoring pada uji kompetensi merangkai bunga kering bunga buatan jenjang 2 pengeringan alami press disusun dengan merujuk langsung pada keterkaitan antara RPUP sebagai pedoman rubrik dan FPUP sebagai instrumen pencatatan skor. Setiap komponen memiliki kriteria skor bertingkat yaitu 2, 1, 0 yang merepresentasikan tingkat ketepatan kerja dengan rentang capaian kurang dari 60 dinyatakan tidak kompeten, 60 dan 80 ini bisa mengulang, kemudian 80 sampai 100 dinyatakan kompeten.
Bobot berbeda, umumnya 1-5. Ini disesuaikan dengan tingkat kritikal kompetensi. Bobot tersebut mencerminkan prioritas keterampilan inti bagaimana dirumuskan di RPUP, sehingga aspek proses dan hasil kerja yang krusial memperoleh kontribusi nilai yang besar. Form scoring berfungsi sebagai alat operasional untuk mencatat capaian peserta pada setiap indikator yang telah didefinisikan di RPUP. Mekanisme penilaian dilakukan dengan cara penguji akan memberi skor 2, 1, atau 0 pada tiap indikator. Untuk skor tersebut dikalikan dengan bobot indikator sehingga memperoleh nilai parsial. Seluruh nilai parsial dijumlahkan untuk menghasilkan nilai akhir uji praktek yang kemudian dikonversi ke kategori kompeten atau belum kompeten sesuai ambang batas yang ditetapkan oleh LSK. Dengan demikian, RPUP memastikan bahwa penjumlahan nilai bersifat objektif, terukur, dan konsisten karena seluruh indikator, kriteria skor, serta bobotnya telah diturunkan langsung dari RPUP tanpa penambahan variabel baru di luar dokumen rujukan. Contoh simulasi pengisian FPUP, setiap peserta jika memperoleh skor 2 pada sebagian besar indikator pengeringan bunga pres atau bunga tekan, misalnya pemilihan bahan dan penyusunan lapisan pengering, ini bobotnya bernilai 4-5, skor 1 pada satu indikator pewarnaan karena ketidaktepatan alat pelindung diri misalnya, kemudian skor 2 pada perakitan atau desain rangkaian pembatas buku serta kartu dengan bobot 2-4. Setelah dikalikan dengan bobotnya, total nilai akhir simulasi mencapai kurang lebih 82, yang menempatkan peserta pada kategori kompeten seperti yang tadi sudah ada rentang nilainya karena dia memperoleh nilai 82 dan berada di rentang 80-100 yang bisa dinyatakan sebagai kompeten. Untuk jaminan kualitas penilaian, rubrik penilaian yang tertuang dalam RPUP disusun dengan merujuk langsung pada indikator kelulusan tadi yang terurai pada kriteria skor 210 dengan rentang capaian nilai tadi kurang dari 60, 60-80, dan 80-100. Setiap indikator dalam RPUP, misalnya pada tahapan pengeringan, pres, pewarnaan, hingga perangkaian media datar atau desain rangkaian di media datar dideskripsikan melalui perilaku kerja yang dapat diamati dan hasil kerja yang dapat diverifikasi. Pendekatan ini memastikan bahwa indikator kelulusan benar-benar bisa terukur. Karena penguji menilai berdasarkan kesesuaian proses dan hasil kerja peserta terhadap standar yang telah ditetapkan, bukan pada persepsi umum atau selera estetika semata. Konsistensi penilaian antar penguji dijaga melalui penggunaan FPUP sebagai form scoring baku yang mengikat seluruh penguji pada struktur penilaian yang sama. Daftar indikator yang identik dengan RPUP serta bobot nilai yang sudah ditentukan, sehingga penguji memberikan skor pada aspek yang sama dengan rujukan kriteria yang seragam. Dengan demikian, ruang interpretasi pribadi penguji dipersempit karena penilaian harus mengikuti pilihan kriteria yang tersedia dalam form, bukan penilaian secara bebas. Hal ini memperkuat reliabilitas hasil uji kompetensi meskipun dilakukan oleh lebih dari satu penguji karena sudah jelas dan formatnya sudah baku. Dari sisi integritas, pelaksanaan uji kompetensi keterpaduan RPUP dan FPUP berfungsi sebagai mekanisme pengendali subjektivitas, sehingga RPUP memberikan batasan teknis yang lebih rinci atas benar, kurang tepat, tidak sesuai. Kemudian FPUP menjadi alat dokumentasi resmi yang dapat diaudit kembali. Setiap skor yang diberikan penguji dapat ditelusuri ke indikator dan kriteria dalam RPUP
sehingga meminimalkan potensi penilaian berlebih atau bias personal. Dengan model ini, proses uji kompetensi berlangsung transparan, akuntabel, dan adil bagi seluruh peserta, sekaligus menjaga kredibilitas sertifikasi yang dihasilkan. Bagaimana dengan peran master penguji? Penguatan peran master penguji dalam membina dan mengkalibrasi penguji lain perlu berangkat dari konsistensi pemahaman terhadap RPUP dan KMUP. RPUP memuat indikator kelulusan dan deskripsi kriteria skor yang sangat rinci pada setiap tahap kerja. Sementara KMUP menjabarkan ruang lingkup materi, kompetensi dasar, dan indikator soal teori maupun soal praktik. Master penguji berperan memastikan seluruh penguji menafsirkan indikator tersebut secara seragam melalui form kalibrasi, simulasi penilaian bersama, dan diskusi kasus hasil uji kompetensi. Dengan menjadikan RPUP sebagai rujukan teknis penilaian dan KMUP sebagai acuan batas kompetensi yang diuji, pembedaan subjektivitas antar penguji dapat diminimalisir tanpa keluar dari standar yang telah ditetapkan. Yang kedua, penggunaan rubrik dan form scoring secara seragam. Master penguji perlu menegaskan kembali keterkaitan fungsional antara RPUP dan FPUP. RPUP itu berfungsi sebagai dasar substansi penilaian, sedangkan FPUP menjadi alat pencatatan hasil asesmen yang merefleksikan capaian kompetensi secara kuantitatif. Penguatan peran master penguji diwujudkan melalui pengarahan teknis tentang cara menerjemahkan kriteria skor pada RPUP ke dalam pengisian FPUP, termasuk penentuan skor, bobot, dan keputusan kompetensi atau belum kompeten. Dengan demikian, FPUP tidak sekedar menjadi administrasi penilaian, tetapi benar-benar merekam bukti unjuk kerja peserta yang sesuai dengan standar yang dirumuskan dalam rubrik sebelumnya. Master penguji berperan mengkompilasi masukan penguji dan hasil analisis pelaksanaan uji kompetensi, lalu mengkaitkannya dengan RPUP, FPUP, dan KMUP agar tetap selaras dengan kompetensi yang diuji. Review berkala ini memastikan perangkat uji selalu relevan, terukur, dan aplikatif, tanpa menyimpang dari standar kompetensi yang telah ditetapkan lembaga sertifikasi. Penguatan peran master penguji dalam review berkala terhadap rubrik dan PMUK yang tercermin dalam RPUP dan CSUP ini perlu dilakukan berbasis pada umpan balik dari hasil uji kompetensi. CSUP menggambarkan alur pelaksanaan uji teori maupun praktik secara operasional, sehingga temuan di lapangan seperti misalnya waktu yang kurang proporsional atau tahapan kerja yang ambigu atau indikator yang sulit diamati menjadi dasar penting untuk dijadikan sebuah perbaikan. Itu yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Mohon maaf bila ada hal yang tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.